kita dengan bersama-sama melafadzkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan lafaz basmalah tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kelancaran bagi jalannya acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu doa, acara yang ketiga sambutan dan pengumuman, acara yang ketiga yaitu acara inti parenting, acara yang keempat yaitu pengumuman hasil evaluasi tengah semester genap, yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja pembacaan doa akan dikhalifai oleh Hana ya. Kami mohon kesediaannya Bapaknya Hana menghalifai doa. Diralat balik ke guru. Doa ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik ya Allah ya Rahmanir Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afaitan lisan. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa minna fadlika amman siwak ya Allah. Seandainya pada pagi hari ini ya Allah ada di ruangan ini yang berdosa ya Allah, maka ampunilah dosa-dosanya Allah, bersihkan dosa-dosanya. Seandainya ada di ruangan ini ya Allah yang berdekat dengan pasangan ya Allah, maka ampurkan mereka ya Rabbal Alamin. Seandainya pagi ini di ruangan ini ada yang bertengkar dengan anak-anaknya ya Allah, satukan hati mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami berkumpul mungkin terlalu sering di ruangan ini ya Rabb. Di sekolah ini kami terlalu sering bertemu ya Rabb. Maka inilah usaha kami, ridhoilah kami ya Allah. Bantu kami untuk saling menyatukan hati kami. Bantu kami untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Kami sering-sering berkumpul bukan hanya untuk berleha-leha ya Allah. Kami memikirkan anak-anak kami, mau memikirkan masa depan mereka ya Allah. Kami memikirkan masa depan kami ya Allah. Maka kumpulkan masa depan kami bersama Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kami pantas berkumpul dengan Muhammad ya Allah. Maka Engkaulah yang tahu bagaimana caranya, bimbinglah kami, pantaskan kami untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duhai Allah, Allah maghfirna bihalalika an haramika wa min fadlika amman siwak. Cukupkan kami dengan harta yang halal ya Allah. Cukupkan kami dengan harta yang bersih dan baik ya Allah. Wa berikan fadlika amman siwak, dan kayakan kami Allah. Jadikan kami orang yang kaya dari sisimu ya Allah, bukan dari sisi yang lain. Jadikan kami orang yang kaya yang mampu, bukan dari selain kekayaan dirimu ya Allah. Jangan menjadikan kami orang-orang yang mencari kekayaan selain dari sisimu ya Allah, dengan cara apapun. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Engkau perintahkan kami ya Allah untuk memperbaiki diri kami sendiri, lalu memperbaiki keluarga kami, lalu memperbaiki masyarakat kami. Maka mulai dari diri kami ya Allah, bantu kami ya Rabb, bantu kami ya Allah. Pagi ini kami akan membagikan prestasi kebaikan anak-anak kami di sekolah ini selama 1 semester ya Allah. Tunjukkan yang terbaik, buka pikiran kami agar kami bisa membaca hasil belajar anak-anak kami selama semester ini ya Allah. Jadikan nilai-nilai yang nanti dilaporkan oleh anak-anak kami yang didapatkan dari guru-guru mereka sebagai catatan agar kami bisa memperbaiki perilaku kami, lisan kami, akhlak kami, contoh kami dalam beribadah yang sesuai dengan ajaran Rasul Muhammad agar mampu dicontoh oleh anak-anak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
Sadaqallahul azim. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Mudah-mudahan doa yang dilangitkan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Sidik Priyatno, Sarjana Pendidikan Sekolah Guru Indonesia. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih untuk MC. Salamnya sudah ditutup. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Cuaca redup. Tadi saya berniat untuk mengganti lampu, cuman kayaknya agak ribet. Tangganya hanya ada tangga yang nyender ke tembok, nggak ada tangga striker kan. Jadi ya kita nikmati saja. Kita nikmati dinginnya, tambah kena kipas pula kan. Gelap keluar masuk ke dalam, ya begini kondisinya. Mungkin ada yang masih ngantuk, tapi insya Allah nggak ada ya. Langsung saya tembak nih sambutannya ya tadi. Selamat datang, terima kasih sudah hadir walaupun tidak semuanya, ada halangan dan lain sebagainya. Yang kedua, tembakan yang kedua adalah pengumuman. Ini jadi minta tolong kalau udah pengumuman ini nanti fokus. Jadi perlu diumumkan saja atau dibagikan popelannya, umumin aja ya, biar fokus. Nggak usah dibagikan, jadi catat sendiri-sendiri. Baik, pengumuman pertama sebelum saya masuk ke nasihat untuk saya pribadi dan Bapak Ibu semua tentang kegiatan rencana Bismillah Camp. Ini kegiatan yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun lebih dan alhamdulillah biasanya kegiatan di sini anak-anak sangat antusias mengikuti walaupun kondisi bumi perkemahannya itu aneh sebenarnya. Cuman itu yang kita pertahankan. Nah, mungkin ada yang bilang aneh, kalau kita nggak setuju, unik katanya. Pernah juga masuk ke koran Lubuk Linggau Pos, alhamdulillah direspon dengan baik. Kegiatan dari kampung, dari pelosok, tenda yang dipakai adalah kain gendong, ya. Jadi mungkin yang juga pernah lihat di YouTube-nya ya seperti itu kondisinya. Kalau anak-anak lama mungkin orang tua yang sudah lama mungkin sudah tahu, bukan mungkin masih tahu. Dan ada rasa matok meneh, panas-panasan lagi. Ya memang seperti itu. Kami ingin mengajak orang tuanya ataupun yang membantu anak-anaknya untuk pasang barong nanti insya Allah hari Senin atau Selasa. Senin ya, insya Allah Senin seperti itu. Tapi mohon izin sebelumnya karena Senin itu saya diundang ke Rukut untuk kumpul kepala power. Lalu kalau sempat nemenin ya insya Allah nemenin, tapi kalau tidak mohon izin sekarang. Kalau pagi kayaknya nggak sempat nemenin, mungkin siang nemeninnya seperti itu ya. Mudah-mudahan harus selesai dan mau ke dinas juga sih sekalian. Jadi nanti dipandu oleh bapak-bapak yang sudah senior sama kakak-kakak KS kelas 7. Insya Allah kami tugaskan untuk bisa mimpin acara ini. Terkait dengan Bismillah Camp, tanggal pelaksanaannya insya Allah 21 April, hari Rabu. Selasa ya? Menjelang tanggal ibu apa loh ya? Kasihan tuh ya? Iya. 21 April Selasa. Jam berapa Pak Bambang? Jam 7 sampai jam 5 sore. Jadi penjengukan hanya satu kali. Kapan itu? Jam siang. Jam makan siang. Ya, sore baru jemput. Kenapa seperti itu? Biarin. Mau nangis di sini, biar kami yang lewat. Mau belok di sini biarin. Ya, biar kami yang ngurusin. Kami ingin ngajarin mereka begini. Jam 7 sampai jam ya di 7 pagi sampai jam 5 sore. Yang mau ikut Pak, ikut. Yang mau kata ikut dan wajib seperti itu. Kalau saya nanti. Kemudian perlengkapannya. Ya, tanggal 21 jam 7 sampai jam 5 sore. Apa yang dibawa? Pakai dari rumah sudah pakai baju adat. Boleh nyewa, boleh jahit sendiri, boleh ngerakit desain sendiri silakan. Atau ya terserah, teman dapat dari mana? Mau nyewa boleh, mau dadarin sendiri boleh, lebih model-model kain yang ada di rumah silakan. Pakai baju adat, bebas. Ada Nusantara ya.
tidak hanya Palembang. Silakan dipakai untuk anaknya. Kemudian 3 batang kayu atau bambu. Sebentar, kenapa baju adat? Karena ini saat itu memperingati hari Kartini, seperti itu. Kartini ya. Orang tuanya kalau mau pakai silahkan boleh, tapi jangan yang benar. Dan harus menutup aurat. Kalau ayah ini boleh. Boleh longgar maksudnya. Lalu ini saya bacakan saja yang dibagikan. Yang kedua adalah bawa 3 batang kayu ukuran 130. Ya, tanggung-tanggung lah ya. 150 lah, 9,5 ya. 100 di kanan kiri kanan bawah. Dan nanti dipotong juga di sini. Di 150 meter, 150 meter. 150 cm ya, meter setengah, 3 batang. Kemudian patoknya yang sejengkal itu 4, karena untuk di sudut-sudutnya. Ya, nanti kami kirim fotonya. Bayangin aja dulu. Kalau nggak bayangin dulu ya. Kemudian tali, boleh tali karet, boleh tali plastik atau tali tambang kecil. Mengikat. Kemudian kain gendong batik untuk tenda. Nah, kainnya itu yang panjang, ya, kain yang panjang, jangan yang pendek. Karena kalau pendek nanti gantung dia, nanti jelek dibandingkan teman-teman yang lain. Oke, itu. Kemudian karpet untuk alas. Karpetnya ini pilihan boleh kardus, kalau kardus jangan basah ya. Inilah karpet terpal, panduk tas atau kasur. Ini kasur lantai tapi yang tipis, jangan yang tebal. Yang 4 cm aja lah ya. Boleh. Yang kecil aja ini. Jangan yang masuk lantai 2 meter ya. Dilipat juga ketinggian. Nanti repot malah anak-anak. Karena ada penilaian yang nggak terbersih, yang nggak terapi dari jam 7 sampai jam 5 sore. Tanggal hadiah. Lalu selanjutnya bawa pakaian ganti yang isinya adalah kaos olahraga sekolah dibawa sebagai pakaian ganti. Karena nanti ada outbound, kita akan kotor-kotoran kemana anak dan bermain air, insya Allah kalau memungkinkan. Kemudian bawa kaos kaki ya dan sepatu tentunya. Satu lagi pakaian gantinya baju muslim untuk sholat. Ini ganti muslim dan olahraga ganti uang. Lalu bawa topi ya. Karena kondisi kita memang di daerah panas, ya bawa topi. Barangkali tidak ada wilayah alam, kalau belum sempat, akan kita bawa teman saya belakang atau kemana ya, ke depan sana. Topi bebas, topinya topi rimba boleh, topi kek boleh. Lalu bawa alat mandi lengkap ya. Lalu snack secukupnya, air minum secukupnya. Bawa kantong plastik asoy untuk tempat sampah pribadi, nanti akan digantungkan di tendanya. Itu akan jadi pengecekan penilaian kami, tenda bersih. Jadi kalau ada sampah berantakan, masuk nilai lain. Kalau bisa dimasukkan ke tempatnya, nilai poin khusus. Tadi. Lalu akan ada lomba fashion show dan jelajah alam. Fashion show nanti di pagi ya, karena anak-anak masih pakai baju adat. Dan di kondisi itulah kita akan fashion show di awal. Itu nanti agenda selanjutnya. Lalu akan ada panggung penampilan, nanti disiapin yang suka nyanyi silahkan pilihkan lagu yang islami yang bagus, liriknya jangan seperti yang diikuti. Lalu ya yang harus senyum aja ya. Kira lebarannya ketika mahasiswa bikin liriknya agak benar ngomong. Bikin lirik yang bagus, kalau pengen lagu sendiri atau carikan lagu-lagu yang bagus untuk anak-anak nampil. Boleh nari juga, siapin di rumah. Boleh baca puisi, boleh bercerita pendek, boleh sulap ya, main sulap silahkan. Tapi jangan yang aneh-aneh, carikan yang bagus, pokoknya yang pasti lah. Boleh berpantun dan lain-lain. Apa yang bisa ditampilkan anak ya sambung, silahkan disiapkan di rumah. Ini nanti setelah fashion show. Lalu catatan penting yang terakhir, Bapak Ibu
mohon disempatkan datang di tanggal 20 April hari Seninnya untuk masang tenda. Silahkan mau bawa siapapun yang membantu boleh. Biasanya sih gotong royong. Nah, jangan sampai nanti biasanya kalau ibu nih, kalau titip ke bapaknya ada saja yang jadi hero, yang jadi pahlawan dari bapak-bapak Balunde. Dia tuh satu datang, ibu-ibu datang nggak bisa matok, nggak bisa ngikat, akhirnya bapak itu ngambil sampai siang. Tiba sini, pokoknya proyek rumahnya banyak. Kasian, itu dari tahun ke tahun pasti ada seperti itu. Ya, tolong disempatkan bapaknya pas hadir atau punya anak-anak atau mamangnya, silakan dia aja. Kalau bisa laki-laki, nah, kecuali itu mampu untuk makan sendiri, silakan. Kapan waktu masangnya? Hari Senin jam 7.30 sampai jam 12. Sore biasanya. Oh ya. Sarannya kalau bisa jangan sampai lewat setelah zuhur. Ya, karena anak-anak nanti makan MBG. Kalau nanti setelah zuhur mereka baru datang makan tenda, MBG-nya lewat. Setelah sibuk lah kan. Kalau bisa sebelum zuhur selesai, dan sudah terpasang semua, dia hari Selasanya tinggal pakai. Itu. Kalau ada yang nggak sempat sebelum zuhur ya monggo. Setelah zuhur, tapi MBG-nya kemungkinan begitu, nggak layak makan lagi. Lalu catatan kedua yang penting untuk makan siang di hari nanti diantar oleh orang tua pas jam besok, yaitu jam 11.30 sampai 12.30. Hanya 2 jam, bisa ya 2 jam. Pada hari pelaksanaannya 11.12. Oh ya, 1 jam. Terakhir, orang tua masuk area perkemahan hanya pada jam besok saja. Biasanya pagi kan anak-anak dan cantik masih ganteng ya, masih ada. Itu orang tua pengen juga masuk. Ya, nanti lihat kondisi aja ya. Kalau memungkinkan ya kami izinkan. Kalau memang tidak, silahkan lihat dari luar pagar. Biasanya orang tua antusias, biasanya sepatunya itu nunggu sampai resepsi selesai atau pasar selesai baru balik. Karena anaknya kan cantik dan ganteng. Gitu. Ya. Itu sekilas nanti kami bagikan lagi. Lalu ya ada tawaran dari Bu ya. Baik, ini saya meneruskan tawaran dari Oma. Kalau misalkan mungkin ada dari Bapak Ibu yang repot untuk membuat makan siang untuk anaknya, kalau misalkan mau pesan di Oma juga boleh ya. Itu katanya harganya 10.000, jadi cukup untuk anak-anak. Jadi kalau jam 9 nanti kalau jam ini ya pas istirahat di pagi ya setelah fashion show itu kan ada MBG, anak masih dapat MBG, mereka makan, nanti makan siangnya ya sekitar jam 12 setelah sholat zuhur atau sebelum makan. Jadi kalau ada yang pesan boleh nanti dibantu nulis di grup aja ya, grup HS, IHS yang tahu yang mau saya. Itu aja ya, terima kasih. Itu tawaran kalau menghasilkan, kalau tidak pun tidak masalah. Tentunya ayah ini juga boleh, dia punya baksoan mau tambahan bakso silakan. Apa lagi? Yang kuliner di rumah nggak boleh bilang habis. Siapin Pak, 15 dan 21. Baik, lanjut ke nasihat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, masih ada pengumuman. Satu tentang camping ya, lalu yang kedua terkait manasik haji tingkat kecamatan khusus untuk laut, karena yang HS kita kemarin mau izin bawa cuma nggak enak sama panitia, sementara mereka laut semua gitu kan. Kalau HS kita bikin di sini seperti biasa, kita rutin ya. Nah, ini ada sedikit tawaran juga, harapannya bisa dilaksanakan dan nanti ini tidak menyulitkan anak-anak juga dan orang tua. Harus tiap manasik harus ganti kantong, tiap manasik harus cari flyer segala macam, kita seragamkan. Untuk manasik haji kami diminta iuran oleh kecamatan kegiatan sebanyak 180.000 itu per lembaga.
Satu sekolahan jualan 180.000. Satu kecamatan ada berapa puluh sekolah sebenarnya? 29 berapa ya? Jadi kumpul di kecamatan. Uangnya dialokasikan sana untuk konsumsi, untuk panitia, untuk kebersihan dari kecamatan, pemakaian tempat dan lain sebagainya, sound system seperti itu ya. Maka kami tawarkan ke Bapak Ibu untuk membeli paket kantong kerikil sama slayer, plus juga tertempel di kantong kerikilnya itu identitas anak, singkat nama dan masker. Bentuknya seperti ini, gambarnya masih saya. Udah saya kirim ke grup, jangan lihat. Udah saya kirim ke grup. Warnanya biru, slayernya sudah ada logo, sudah ada kabelnya. Kemudian yang kantongnya itu harusnya bertali ya. Itu ada talinya, cuma gambarnya lihat. Udah lihat Bu ya. Nah, seperti itu Bapak. Bentuknya. Harganya berapa Pak Bambang? 25.000. Nanti ini ada sisa lebih. Ini kita masukkan ke kas sekolah untuk operasional kegiatan, untuk beli minum, kegiatan anak-anak dan sebagainya. Seperti juga. Dulu Bapak. Manasnya kan? Oh iya, tanggalnya ya. Manasnya tanggal 13 Mei. Masih lama. Sebelum berangkat 13 Mei. Berarti nanti orang tuanya berangkat semua. Ngirim ke sana. Biasanya begitu. Kalau motoran, konvoy nggak apa-apa. Biasanya konvoy, sepeda listrik, motor. Anak-anak yang misalnya sepeda listrik ya, biasanya diiring juga. Salah. Ini betul. Itu Bu komentarnya. Gimana? Tanggal 13 Mei, kemudian iuran 25.000 untuk pembelian slayer, seragam, slayer kayak tahu ya slayer ya. Di sini terus kamu sama kantong kerikil, plus ada identitas singkat anak. Gambarnya sudah ada. Iya betul. Mau saja. Sebentar saya yang rinci lagi ya. Jadi yang tadi iuran dari kabupaten 180 itu nanti kita bagi sejumlah anak-anak yang ikut. Tapi harapan kami karena ini kebetulan kan acaranya di kabupaten ya, di kabupaten, di kecamatan gitu dekat ya. Jadi harapan kami bisa ikut semua. Kalau memang nggak ada udur yang syar'i gitu nanti kalau bisa semuanya bisa ikut. Jadi yang 180 itu kami bagi 25 siswa ya peserta didik, kemudian ditambah tadi harga slayer sama tempat kerikilnya yang ada nenteknya itu, jadi kami bulatkan menjadi 25. Itu ada sebagian sisa nanti untuk operasional atau air minum dan lain sebagainya untuk kegiatan itu seperti itu. Untuk slayer sama itunya jadi hampir. Tapi kalau misalkan nanti yang nggak ikut misalkan kurang dari 25 ya mungkin nanti perhitungannya akan berbeda Pak ya, karena yang 180 tadi kan dibagi 25. Kalau ternyata misalkan yang ikut misalkan kurang dari 25 berarti nanti pembagiannya lain gitu. Tapi harapannya bisa ikut 25 anak tadi. Nah Ibu, kau siap semua ikut? Nah, Allah kalau siap berarti kita 25.000 ya. Baik, terima kasih. Tolong nanti dikonfirmasi di bayaran siapa? Dari sekarang mau jadi. Nah ya 25.000 buat saya kantong kerikil sama bukan. Itu dibagi dari sana. Dipisah jadi 25 anak. Dibagi anak. Dapatnya 25.000. Nah, 80 nggak bayar. Tapi kalau mau bayar nggak apa-apa. Nanti kita bisa. Itu 25.000 saja satu anak, bayar ke Bu Seti mulai dari hari ini boleh ya, pelaksanaan tanggal 13 jam 7 sampai selesai. Kita berangkat bareng-bareng. Biasanya nggak sampai luhur tuh kalau yang sudah terlaksana. Lalu untuk kegiatan di sana nanti kopelannya kami kirimkan lagi ke blog. Netek sudah ada di sini, kantong kerikil sudah. Nah, bawa snack Bapak Ibu. Untuk kegiatan tanggal 13 Mei bawa snack dan air minum, kemudian makan siang masing-masing. Kami usulkan kemarin MDG-nya dikirim ke sana, sudah ini. Nah, insya Allah bisa ya. Kami usulkan ke MDG-nya bisa dibawa ke sana kecamatan karena satu orang menunggu di situ kan. Jadi kita rame main oprek.
makan dulu, berat itu sendiri. Baik, selanjutnya terakhir nasihat bersama untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan anak-anak jangan berjalan. Bu Guru tolong kondisikan anak-anak. Selama pulang ini, rinding nanti. Diajak kegiatan aja bu, apa kayak warna atau baca buku boleh. Bismillahirrahmanirrahim, saya ulangi. Hari ini Bapak Ibu akan menerima hasil belajar anak-anak selama satu semester, setengah semester kemarin, dan sudah kami cetak print, sudah kami rankingkan, kemudian bentuknya kira-kira seperti ini. Kita tolong guys. Seperti ini, silahkan dibaca, ya. Ini nilainya, dan belakangnya ini kenapa tebal? Inilah hasil kerja anak-anak Bapak Ibu dari PAUD ataupun HS, seperti ya. Jawabannya mungkin ada yang lucu, ada yang sekedar isi, ada yang mungkin hitung kancing. 1A, 2B, 3C, 4D, nanti balik lagi nomor 5A, ya nikmati saja, nggak apa-apa. Yang jelas ini perkembangannya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan ini meneruskan saja apa kata Rasulullah SAW yang sudah dijabarkan oleh para ahli, bahwa proses pendidikan anak harus melihat 3 tahap. Yang pertama dari 4 tahap ya. 4 tahap yang pertama 0 sampai 6 tahun. Nah, 0 sampai 6 tahun ini tidak ada anak nih. Orang tua PAUD tolong dipahami yang ini, bahwa anak PAUD ini belum waktunya mereka untuk disiplin ketat, ya, belum waktunya mereka untuk harus bangun subuh, harus misalnya harus bangun, nah belum. Tapi kalau mampu anaknya dibawa ke masjid, digendong seperti teman saya, anak orang lahat pindah ke SMP 7, dia advokat, dulu istrinya sebagai guru SMA. Itu anaknya dari kecil balita, kalau sholat terus punya sholat dia tidur, digendong sama bapaknya, digendong bawa ke masjid, walaupun hanya pindah tempat tidur. Nah itu hanya orang-orang khusus mungkin yang masih mampu. Baik, Allah masih bernafikan. Aman ya, kalau nangkotnya nggak enak. Sorry, benar. Ibu-ibu masuk aja bu, ini praktik biasanya. Ambias, mau Anis, Anissa, lagi, kebetulan lagi nanti. Ini di dalam masih silakan ibu, silakan masuk. Aku situ. Bagi bentuknya, arah sama. Boleh bergeser ke sini aja. Yang di luar Mama Adil boleh masuk. Mak Anis. Kalau saya lah, kalau bapak biasanya beda, sangat sulit untuk ngomong saya ke anaknya, gengsi kan. Tapi ya saya begitu. Tapi saya ketika Sandi sudah mulai jauh, saya berani. Kalau di sini itu perang, ngomong saja anak gitu. Tapi ketika saya ucapkan, Sandi meleleh. Nah, di situ saya belum paham. Kemudian dari kecil begini kakakku dari jauh belum ngomong, dia pergi terus saya, teman kuat ini. Saya belajar itu, waduh, memang dia tahu dari dulu kecil. Bulan pertama pengalaman bukunya, lahiran di bawah pohon, mulai dengan maksudnya kontraksi di bawah pohon, bersama dengan di bapaknya haji, mobilnya bagus banget, sampai kalau mau keluar begini kan. Ayo putar balik dan ketemu Bapak Ibu.
edukasi dalam belum ada pengalaman. Jadi menjadi anak itu setelah yang belajar atau lagi yang video parenting, kemudian sharing dengan teman-teman yang lebih paham. Nah, alhamdulillah saya catat bahwa tahapan Rasulullah SAW menjadi anak ada 4. Yang pertama di usia 0 sampai 6 itu jangan tahan sayang, jangan tahan bulayan, jangan mengkorupsi pelukan, pokoknya curahkan totalitas, jadikan dia rahasia. Oke. Nah, kemungkinan yang psikolog itu insya Allah tahu juga ini, gitu ya. Maka tuh, oke ya, jangan tutup mereka untuk tadi saya katakan mau subuh tiap hari, jangan tuh, punya. Dan kalau dia mampu dan mau tidak mengganggu kegiatan dia, ya silakan bawa. Lalu yang kedua, usia 7 sampai 14. Nah, ini dari kelas 1 SD sampai SMP kelas 2 ya. Usia 7 sampai 14 tahun ini jangan lagi kebanyakan sayang, jangan lagi kebanyakan pelukan, jadi jangan lagi terlalu banyak mengucapkan kata-kata romantis anak usia 7 sampai 14. Apa jadinya? Ada orang tua curhat ke saya, ambil di halaman juga, dia sudah contoh saya begini, cerita suaminya itu terlalu terlalu mengajarkan anaknya. Dia itu memperhatikan bahwa dia mengalami suaminya. Itulah anak Allah ini, itulah hasilnya. Kalau dia aku, kalau kesalahannya ada rasa. Ya itu dialah. Jadi usaha mereka kemudian kita kasih makan. Karena ini saya akan melakukan ala Rasulullah SAW ya. Nabi Muhammad mengajarkan seperti 7 sampai 14 kurangi sayangnya. Apa yang ditambah? Disiplinnya. Mulai ajarkan disiplin. Kasih sapu, tugas, buang sampah, tangga. Kita yang saya alami, mama kondisi. Tangga itu ketika diminta buang sampah pertama kali, bang buang sampah. Ayo Pak, ya. Udah mulutnya ngomong, nadanya naik. Kalau nggak sabar, nggak pulang kan? Kalau yang itu sampai sekarang sampai tahu. Ya dia waktu diminta untuk buang sampah itu 10 bulan menjawab. Ya udah 9 tahun, udah 9 tahun. Terlambat nih. Ya, memang terlambat. Minimal buku pelajaran itu beliau yang sendiri, KPC. Jangan diselain terus. Kenapa saya tidak begini? Kelas 1 SD jumlah 8 anak di sini AS yang nyiapin buku cuma 2. Jadi ini anak bapak ibu ya, anak-anaknya di sini 8 anak. Nah, yang bukunya lengkap cuma 2 anak. Saya nggak tahu disiapin sendiri atau disiapin orang tua. Tapi yang jelas kelas 1 SD itu harus belajar. Jadi kalau saya aplikasi kalau dipilih, kalau tulisan dia juga silakan. Jadi cocokin misalnya kan ini terus ini tadi ini kayak apa? Oh rasa memang berat pengambilannya. Dan dari 8 anak S 6 anak bukunya tidak lengkap. Itu yang S. Kalau saya ada di mana buku lebakannya nggak ada Pak, bukan memang ada. Apa nggak bawa? Tahu. Jawabannya nggak tahu. Ada yang bisa jawab lupa. Lupanya anak segitu saya nggak yakin. Biasanya anak segitu memang nggak yakin. Kenapa anak segitu nggak yakin? Orang tua ini ya dibantu. Nggak apa-apa. Siapin malam hari. Lalu anak usia 17 tahun ini harus mulai disiplin, adaptasi. Jangan lagi dia mencarut. Kalau mencarut langsung sidang. Maksud sidangnya panggil, kenapa mau begitu? Dari mana? Pertemuan main dalam siapa tadi? Coba cerita dong. Apa tadi main ngomong apa saja? Mana cerita? Dia kita mengaku ini itu. Oh, berarti kamu nipu ya? Tahu nggak artinya apa? Enggak. Dari dia nipu. Tuh,
Awal seperti itu adabnya orang tua jangan menentang di usia 7-14 tahun. Ini fondasi, ya, fondasi jangan sampai terlambat. Ketika udah SMP SMA baru bilang dibikin adabnya terlambat, ya. Lalu ketiga, tahap ketiga yang paling penting di usia 7-14 tahun ini jangan terbalik. Fitrahnya anak 7-14 tahun itu yang perempuan dekatkan dengan ibunya. Oke, yang punya anak 7-14 tahun, kalau dia perempuan dekatkan dengan ibunya, dia nempel, dia lengket sama ibunya. Jangan lagi lengketkan sama bapaknya. Itu apa? Membentuk bahwa dia itu aku lanang loh. Dia belajar sama bapaknya. Yang perempuan dia belajar sama ibunya sebagai perempuan. Ini fondasi awal. Jangan sampai nanti kebalik, sudah gede baru dikasih ke bapaknya yang laki-laki, ke bapak yang lambat. Kita terlambat. Kenapa? Karena anak banyak yang kehilangan bapak. Kalau bahasa Jawa sebutnya kehilangan. Kehilangan itu berarti kehilangan orang tua, sosok ayah. Kalau ibu mikir di rumah setiap hari, bapaknya kerja bulan sekali, kadang seminggu sekali, atau balik lagi. Tapi ada enggak? Ya, ada nggak anak ibu ketika bapaknya pulang, Pak Direktur, kopi sawit, ada nggak? Apa yang bapaknya mengurus di kecamatan? Pak pejabat, datang. Tidak. Yang ditunggu oleh mereka adalah Bapak, Abi, Bapak Mama belum. Oke ya, kita tenang bapaknya. Apa lagi? Mbak, bagi Abah, itu yang ditunggu oleh anak. Bukan direktur, bukan pedagang, bukan pejabat atau Pak Guru, tidak. Saya seumur berusaha dipanggil oleh tangga. Sebenarnya kalau di kelas, maksudnya kalau pulang dari Batam dari mana, sudah selama 2 minggu, nggak pernah di. Itu yang ditunggu oleh anak-anak. Jadi, ibu bapak jangan kembali. Saya ulangi. Oke, 2 menit lagi. Yang laki-laki di usia 7-14 tahun dengan bapaknya, yang perempuan dengan ibunya. Lalu tahun ketiga umur 15-21. Umur 15-21 dibalik, yang laki-laki dekatkan dengan ibu. Umur 15-21 ya. Yang perempuan dekatkan dengan bapak. Kenapa? Ini usia-usia remaja. Usia-usia remaja. Walaupun ya anak saya si Sangi itu ya alhamdulillah belum total 100% dekat dengan saya, paling tidak setelah dia pas umur 14 kurang itu berangkat ke sana, saya langsung banting setir. Saya berani mengucapkan saya ke dia, saya berani ngomong anak ke dia, saya berani ngomong rindu, walaupun sebulan sekali kadang walaupun lama, tidak tiap hari. Kalau tiap hari lebih juga ya. Nah gitu kan. Pasang emotikon apa, apa, saya berani. Alhamdulillah gak terlambat. Dan dia sudah mulai akrab sama saya. Dulu tahu. Sanggi masih ingat waktu kecil, nangis kemudian tutupan siang aluminium itu pernah saya lempar, hancur ke plat apa namanya? Plat pijakan mesin jahit. Saya bertemperamen orangnya, ngamuk dari mulai SD itu cengeng, nggak budaya. Iya, tahu. Baca Pancasila pingsan, baca angka Pancasila pingsan. Undang-undang dasar nangis. Yang saya rasakan pingsan. Saya ingat pingsan bahwa komunikasinya diikuti. Itu SD, SMP saya itu temperamen. Jadi di kelas teman-teman tidak mau nurut. Jadi mereka tahu bambang ini apa namanya, bambang ngamuk. Ya. Saya kerjain orang belakang saya balik dengan baju. Tapi kamu kada soal-soal. Pakai sendok. Ya Allah, mampu deh. Ini dalam arti itu kelas belum. Pada begitu. Jangan balik. Karena mereka kan nggak senang. Kalau saya begitu kerjain lagi besok. Itu saya dulu waktu SMP, SMA saya juga sama. Belum terbentuk. Nah, ketika kuliah saya baru jadi. Saya baru jadi. Jadi makanya orang-orang, bukannya kamu dulu takutan grogian gitu, kok sekarang jadi motivasi kemana-mana, ya, gitu. Nah, ibu jangan sampai terlambat. Nah, seperti saya, kita kan di tempat dari awal ke usia tadi ya,
Insya Allah, karena saya mungkin di bidang itu saya agak berbelok, akhirnya terlambat, ya itu pengalaman pribadi. Insya Allah bukan aib, sebagai gambaran bahwa proses itu harus dilakukan. Lalu apa yang harus dilakukan ke anak 15-21 tahun? Dengarkan dulu kesannya. Sering-seringlah menerima curhatan dari dia. Itulah yang dilakukan dia pernah telepon saya di kelas. Kemudian maunya lanjut jam 12 sampai jam 3. 3 jam ngapain? Tidak ada. Dia nggak tahu itu apa buat. Sanggi sama ibunya, kalau 3 jam. Dia ibunya sambil ngetik, Sanggi ngomong teks di kelas ini. Mulai dari baju, mulai dari makanan, dari teman-teman, dari apa namanya raincoat itu angkot, dari mesinnya. Itu tidak semua. Ya itulah pentingnya kita harus menerima oleh berat curahan anak, apalagi anak kondisinya jauh. Ya, apalagi anak kondisinya jauh. Nah, yang kecil suka ngomong, terima omongannya terus, tapi diarahkan. Jika tidak baik, urusannya. Ya, itu usia 15 sampai 21 tahun. Terakhir, usia 21 tahun ke atas, kasih dia kepercayaan yang menarik untuk nah, udah 21 tahun ke atas nih, kamu putus bahasa, kamu tolong bikin itu, kasih tugas, bahasanya juga beda. Nah, kasih kepercayaan sama kamu, tolong jaga rumah. Nanti begini tugasnya ini jam sekian seperti ini ya. Itu yang biasa bapak ibu lakukan. Bapak ibu mau pergi. Saatnya istirahat pertama. Lalu tentunya dengan tetap ada pantauan dari orang tua ketika anak dikasih kepercayaan di usia 21 tahun ke atas. Ini nasihat tetap berjalan. Yang tidak kalah penting adalah di semua tahapan itu jangan lepas doa ya, jangan lepas doa. Apa itu maksudnya doa? Itu ruangan terluas yang kita miliki, ketika ruang lain menjadi sempit, di luar kita terbuka, tempat kerja kita di press juga, kemudian di tempat bermain kita, tempat tongkrongan kita juga sama kondisinya, tidak kondusif atau beracun, maka ruang paling luas yang kita punya adalah Allah. Wah, jangan sampai lepasin Allah karena kita tidak punya apa-apa sebelum menjadikan anak. Itu cuma titipan, kita tidak bisa membuat mereka. Ini yang kami bahas kemarin. Saya skill sedikit sebelum nanti masuk pada yang ya. Kemarin kami bahas, maaf, kelas 6 yang sekolah di sini ada yang mulai mengakses video porno, gambar porno. Nah, dan kami yakin itu tidak di sekolah, karena riwayatnya itu sudah dicek riwayat browsernya itu sudah lama. Mungkin dia bawa HP keluar sama temennya ke sana. Atau sudah sedang di rumah sendirian. Kondisi iman anak-anak, kondisi iman orang tua itu akan teruji ketika sendiri. Ketika sendirian dalam kamar dengan HP, seberapa jauh kita menggunakan HP ini untuk manfaat? Apakah digunakan? Ketika kita sedang sendirian sholat, disitulah kejujuran akan nampak apakah betul mereka karena Allah atau mereka karena dunia. Ketika sedang sendirian kerja di dapur, apakah benar-benar apa masak karena Allah atau masak karena ngedumel kesal sama suami atau karena apa? Nggak dikasih sempat makan di luar kek, adanya dulu masak. Kami lagi sama kita di luar kerja sendirian, di kantor sendirian, apakah betul-betul jujur karena Allah atau karena yang lain? Gitu. Ya, satu. Lalu ada anak yang ini nggak ada ya. Saya sebenarnya. Dia ini kayaknya apa ya? Semangat belajarnya mungkin tidak terdorong dari rumah, mungkin ya, karena dia belum cek orang tuanya. Ini apa kemungkinan? Jadi setiap di sekolah itu dia tapi uniknya di sebagian pelajaran tertentu paham. Dia paham, tapi telingannya main ya, kayak justru kalau maaf buka matanya berbuka ya, kata tapi telinganya justru luar biasa. Nah ini punya anak mirip, tidak sebagus ya. Ini ada satu sisi yang mirip seperti itu. Cuma banyak malesnya. Dikit-dikit
Ya, itu dibully. Disuruh pindah, balik lagi. Diangkat sama temannya, dipindahin, pindah lagi tempat awal. Ya sudah. Nah ini belum saya obrolan sama teman. Lalu ada anak nih ya. Nah ini anak-anak saja nih yang punya anak berapa dulu di sini. Langsung saya tembakkan dulu secara umum. Ini ada mudah-mudahan nggak keluar ya. Usia-usia segini memang merasa biasanya paling ganteng, merasa paling keren, merasa paling pintar, merasa kuat, apalagi ikut olahraga, gitu kan. Jadi anak-anak seperti ini usia-usia baru tadi, tolong di rumah juga dibantu, dinasihati agar dia tidak mengguli teman-temannya, juga tidak mengguli teman-temannya. Karena yang ada yang pernah kena tinju, mungkin menurut dia pulangnya pelan. Ini begitu. Dan nggak masalah. Artinya nggak masalah itu kami tangani di sekolah. Nah di rumah terus kami baru mengambil lagi. Ya. Lalu untuk ketentuan Bapak Ibu seperti biasa, anak Bapak Ibu bisa sukses, keluarga Bapak Ibu bisa sukses dengan gadget, bisa lengkap, mau internet, mau TV 21 in atau seperti yang di sekolahan yang kayak desa, atau semua anak satu-satu gadgetnya punya, itu bisa sukses. Bukan. Atau ya tanpa gadget sekalipun, atau tanpa gadget sekalipun nggak masalah. Jadi anak-anak dilarang dengan gadget sama sekali atau diatur sekian menit hanya untuk anak ini. Silakan semuanya insya Allah bisa sukses. Kuncinya di mana? Pengawasan. Kalau diawasi, kalau didampingi. Ya, seperti yang pernah saya bilang, ini mahal. Ketika diserahkan ke anak PAUD, itu udah nyala syariat. Kenapa? Ini harta diserahkan kepada yang belum akal, belum sempurna, sudah melanggar aturan Allah. Kata Allah, jangan berikan harta kepada anak yang belum lengkap akalnya. Dia tahunya main HP, dia nggak tahu misalkan segala macam pengaruh segala macam, belum tahu. Orang tua yang bisa mengajarkan itu. Jadi tolong begitu. Yang terakhir dia tutup 15 menit. Yuk bareng-bareng apa yang sudah dicatat oleh guru, dinilai oleh guru secara kognitif akal itu bentuknya nilai, kemudian secara moral, sopan santun, sikap segala macam sudah kami nilai juga, kami konversi, kami tidak menilai. Kalau dinilai akalnya begini kira-kira ada sopan santunnya, kami berburu sekian kira-kira seperti ini. Sehingga saya akhiri dengan satu cerita. Ustadz Fauzul Azim, namanya Azim, ya, badannya memang besar, orang Jogja. Kemarin saya ambil ilmu dari beliau dari podcastnya. Beliau mengatakan ini, beliau sekitar dalam waktu dekat ini sudah baca buku karangan orang luar negeri, orang barat, yang dia tidak mengakui Allah, dia tidak punya Tuhan, tapi tulisannya ini halimah. Tentang apa itu? Dia dikasih amanah di sekolahan, Bu. Bapak, bimbing sekolahan. Sekolahan itu siswanya adalah siswa sisa yang nggak naik, yang tidak lulus. Itu semuanya dia. Kondisinya pokoknya bayang ya. Yang nggak naik sekian tahun, nggak lulus sekian tahun, itu diamanahkan kepada dia. Kemudian kondisi gurunya toksik, penyakit semua. Maksudnya penyakit itu ada yang emosian, ada yang suka mengusik, ada yang suka menghasut. Itu kondisi gurunya. Yang pertama diperbaiki Allah, dia nggak punya Tuhan nih, dia nggak ngakuin Allah, dia nggak punya Nabi, tapi dia melakukan apa? Cara bicara kepada guru. Jadi yang pertama diperbaiki. Jadi anak-anak nanti kalau mau guru begini ya, guru-gurunya nanti kalau mau ke sekolah begini ya, diatur lebih rendah nadanya, lebih sopan kalimatnya, dipilih diksinya. Ya. Ternyata apa yang terjadi, Bu? Bertahap anak-anak yang sekolah itu yang tadinya tanda kutip kacau,
naik level, berprestasi. Guru-gurunya yang tadinya berpenyakit, beracun semua, naik level. Kuncinya tidak hanya di kebaikan dulu, kunci besarnya adalah adab. Adabnya dulu diperbaiki oleh mereka. Kalau kitanya adab ya, kalau mereka kan apa? Attitude lah, kalau bahasa Inggrisnya. Ya, kalau bahasa kitanya adab. Adabnya dulu dibenerin, yang lain ikut ternyata. Padahal dia tidak Islam. Sekolah kan hancur, adab pertama diperbaiki, ini maksudnya adab, yang lain ikut. Dan benar Bu, ketika anak-anak di sini sekolah, ketika nurut sama gurunya, itu kami juga nyaman. Kami nyaman ngajarin dia, nyaman. Tapi kalau pagi-pagi udah mencolot sana, mencolot sini, dipanggil melotot, datangnya susah, sampai 3 kali dipanggil malah lari, menghindar. Ya Allah, jadi apa ya? Kami juga akan terpengaruh untuk berpikir apa ya? Aneh gitu loh. di luar pendidikan yang normal. Tapi kami berusaha untuk sabar untuk bawa meladeni. Jadi mohon maaf kalau kami sekali-kali geger, kadang saya membentak pada kondisinya, karena saya berusaha untuk membentak itu pada kondisinya. Memukul saya pernah sampai penggaris patah, sampai penggaris yang tipis. Kalau dulu kan di star ya, paling panjang, saya masih ngerasain. Di judulnya ke papan tulis saya masih ngerasain. Satu sekolah gitu ya. Apa paha ini ngecap tongkat pramuka? Kalau pramuka kan sebesar tangan dia ya, tangan lain. Biru, saya masih ngerasain SMA. Nah, jadi anak sekarang adalah layak contoh. Kalau kita dulu yang tahun 80 ke bawah itu adalah TV hitam putih. TV hitam putih kalau melihat wah, langsung lama lagi ya. Kalau nggak lama, wah, lama lagi. Itu kita dulu begitu ditabuk diapain, alhamdulillah jadi. Anak sekarang jadi harus tampolanya. Tapi jangan sampai juga anak sekarang terus kayak handphone itu caranya ngambek kita. Nah, kapan harus marah, kapan harus mukul, di usia berapa pahami tadi. Kalau saya kirimkan nanti, silakan ya. Tadi 4 tahap ya, 0 sampai 6, kemudian 7 sampai 14, 15 sampai 21 tahap. Itu tahap usia yang perlu kita pahami dalam mendidik anak-anak. Dilengkapi dengan silakan berbagi sharing. Saya belum lihat grup PAUD atau HS itu hidup dengan diskusi. Saya belum lihat. Hidupnya baru laporan. Ini sudah nulis. Sudah ngerjain tugas. Kami belum hidup dengan diskusi. Ada psikolog, ada bidan, ada ibu rumah tangga yang berjuang betul, ada pedagang, ada pegawai kecamatan, ada apa lagi? Istri polisi. Ya, tentu dari sisi mungkin sisi undang-undang keamanan lebih tahu paham. Apalagi banyak ya, pengusaha ada. Nih bapak-bapak silakan hidupkan jawabnya dengan diskusi untuk pendidikan anak-anak kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita tidak kekurangan yang namanya contoh ya. Kita tidak kekurangan yang namanya contoh. Jadi tidak usah pusing-pusing nyari contoh bagaimana sih mendidik anak, ya kan? Jadi contohnya dari mana? Dari Rasulullah ya. Kalau kemarin mungkin anak HS kemarin habis HKK ya, ada orang tua yang menyampaikan, saya susah sekali mendidik anak, ya kan? Saya susah sekali belajar anak. Nah, bagaimana sih caranya? Kita belajar dari Rasulullah. Nah, di sini insya Allah saya nggak akan panjang ya, karena poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan ternyata sudah dibahas tuntas oleh Pak Bapak ya. Jadi insya Allah semuanya sudah bisa dipahami ya. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ya, sudah bisa dibekali sampai ke rumah. Kemudian kalau misalkan di sini yang hadir ibunya bisa menyampaikan ke bapaknya, atau mungkin yang hari ini hadir bapaknya bisa menyampaikan ke ibunya, ya, sehingga nanti bapak ataupun
itu punya visi dan misi yang sama. Kedepannya ini anak kita ini mau larinya kemana, langkahnya kemana, apakah ke kanan atau ke kiri, ya kan? Kita sama-sama, ya. Bukan hanya ibunya saja yang mengurus anak, tapi bapaknya juga harus sama-sama mendidik. Walaupun ini 90% yang hadir ibunya, ya, tapi saya yakin sekali bapaknya yang ada di rumah yang mungkin punya halangan tidak bisa hadir pada hari ini pun punya peran yang sangat penting dalam mendidik putra putri kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena tadi sudah banyak dibahas, hanya ada beberapa poin ya yang akan saya tekankan di sini. Yang pertama adalah tadi mungkin sudah sempat dibahas terkait dengan yang namanya handphone. Ya, saya minta kejujurannya dari Bapak Ibu sekalian karena aktivitas putra putri Bapak Ibu di rumah dengan menggunakan handphone itu secara nggak langsung, walaupun itu mungkin di rumah ya, itu berpengaruh di sekolah. Ya, apa yang diakses oleh anak-anak di rumah itu pasti terbawa ke sekolah. Ya, mungkin kalau ada 5 anak, yang satu mengakses apalah di dalam game, apa gitu ya, yang 3-nya tidak, itu yang tiga itu bisa tahu dari mana? Dari satu anak yang dia mengakses dari handphonenya ketika di rumah. Itu makanya ya aktivitas penggunaan handphone di rumah masing-masing itu berpengaruh kepada kita, anak-anak yang ada di dalam. Sekarang saya mau tanya ya, semoga Bapak Ibu bisa menjawab dengan jujur. Yang putra-putrinya, baik itu di PAUD ataupun di HS, yang memiliki HP sendiri, bukan HP orang tuanya. Ya, please, oke. Nah, oke. Yang benar angkat tangannya bersama sehingga saya bisa menghitung kira-kira berapa persen yang punya HP sendiri. Ya, oke. Di sini tidak ada. Atau yang mungkin mamanya nggak pegang HP tapi anaknya punya sendiri. Mungkin ibunya pegangnya HP cekrek gitu ya, tapi anaknya Android bahkan mungkin iPhone kayak gitu ya. Itu sedikit sekali, serius. Yang lain tidak mau ngaku. Oke, baik. Saya sambungkan dengan kasus yang saya temukan. Kebetulan saya langsung tahu buktinya dan saya tahu buktinya apa mereka ketahui. Ya, artinya di sini ini faktor ketidaksengajaan. Ya, jadi memang tadi sudah disebutkan sama Pak Guru detailnya itu memang kelas 6 ya. Karena kebetulan beberapa hari ini saya aktif memberikan latihan TKA ya, karena pekan depan mereka akan menghadapi TKA yang kelas 6 sehingga kami izinkan mereka membawa handphone, itu pun boleh membawanya ketika jam ini setelah pulang sekolah, karena kita lesnya setelah pulang sekolah itu seperti itu. Nah, Kodok Allah yang kasih tahu ya waktu itu. Jadi ketika saya kasih link tolong kerjakan ini, nah si anak tadi itu dia tidak bisa, Bu ini keluar ya, maksudnya dia nggak bisa membuka linknya gitu. Sehingga HP itu saya pegang, apa saya pegang itu jendela dari yang dia akses itu ada beberapa ya, itu terbuka semua. Saya nggak sengaja sebenarnya, saya nggak ada niat untuk membuka, tapi tampak semua, masya Allah. Saya langsung terima ya, tapi saya nggak kasih tahu kan. Maksudnya karena memang sudah kelas kan, saya kasih tahu dia orang kasih tahunya gitu. Terus begitu, makanya saya langsung tutup saja. Nah, beberapa situs yang tadi saya tutup, kemudian saya fokus ke ini yang soal TKA. Ya artinya apa? Nah sekarang tadi ya, satu pasti saya yakin ya itu HP sendiri, bukan HP orang tuanya, ya atau mungkin HP orang tuanya, tapi mungkin orang tuanya nggak jeli, nggak pernah buka. Nah sekarang pertanyaan kedua nih Bapak Ibu ya, yang anaknya punya HP atau yang masih minjem HP-nya yang anak yang masih minjem HP-nya ibu, itu pernah ngecek nggak apa sih yang mereka sama anak-anak? Selalu, oke, alhamdulillah. Ada yang tidak, aduh ibunya mungkin terlalu sibuk gitu kan, mungkin nggak ini apa namanya kayaknya udah jarang gitu, udah sampai mungkin kerja pulang mungkin sudah capek akhirnya udah itu kita ngecek gitu. Jangan sampai nanti kita menyesal nantinya gitu ya. Mungkin sekarang kita nggak terlalu merasa apa namanya efeknya gitu ya. Tapi saya sendiri merasakan ketika anak-anak yang sejak saya akhirnya paham nggak tahu berarti terkawinnya dengan siapa gitu kan. Nah itu pun nanti akan berpengaruh siapa teman-teman yang
biasa berjalan itu seperti itu. Jadi ini saya mohon dengan sangat. Saya juga orang tua, ya. Saya yakin ada cara ya agar anak-anak kita yang usianya masih di bawah berapa ya? 17 tahun ya berarti ya. 17 tahun agar terhindar dari hal-hal itu. Caranya bagaimana? Ya kita harus peduli dong, ya kan? Apa sih yang ditonton? Apa sih yang dilihat? Caranya bagaimana? Ya kita rajin ngecek. Kalau memang itu HP Bapak Ibu sekalian, ya berarti rajin. Teman Bapak Ibu saya yakin sudah tahu lah ya kalau sistem di HP itu riwayat yang pernah dibuka, baik itu di Chrome atau di Google ya, ataupun di YouTube ya, itu semuanya bisa tampak. Ya kan? Saya pernah kalau saya sama Sandi memang jauh ya, tapi saya connected email saya, email yang digunakan di HP Sandi itu sama seperti saya. Jadi aktivitas misalkan dia download aplikasi apa itu masuk ke email saya. Jadi sempat akhirnya, tapi saya masih tahu ke Sandi kan email HP kakak itu sama kayak email Umi. Jadi kalau ada aktivitas apa di HP kakak itu masuk ke HP Umi. Terus bahkan dia masukin nomor temannya itu masuk di HP saya. Nah, itu seperti itu. Itu kan salah satu usahanya. Kita memang nggak bisa 24 jam sama anak, tapi paling nggak ada ikhtiar kita untuk melakukan atau menjaga anak dengan hal yang seperti itu. Atau kalau yang mungkin di rumah itu malah lebih gampang. Ya kan? Silahkan Bapak Ibu buka riwayat apa yang dilihat ataupun ditonton sama anak. Bu, anak-anak kita tambah cerdas. Itu aktif historinya itu sudah dinonaktifkan sehingga mereka nggak bisa lihat. Bisa dilihat. Silakan bisa cari tutorialnya di YouTube itu kalau nggak salah banyak ya. Yaitu pakai Google Search atau Family Link itu juga boleh, tapi dengan kesepakatan dengan anak dan ibunya. Misalkan Kak, yang jelas kita sebagai misalkan anaknya pengennya bapak atau siapa, yang jelas kita nggak pengen kita kasih fasilitas ke anak, tapi justru menghancurkan, ya kan, menjadikan aktivitas maksiat ke anak-anak. Kamu nggak pengen kan? Ya kan? Pasti kita akan menyesal nantinya. Kita ngomong baik-baik sama anak, gitu. Teman bermain anak-anak kita pun harus kita saring, ya, harus kita selektif. Ya. Sebelum kejadian ini, saya juga pernah menemukan bukti, ya. Itu pun nggak sengaja, ya sama. Bu, tolong lihatin HP saya pas ada apa gitu. Pas saya buka, masya Allah, luar biasa di sini. Saya bukan anak sini, tapi kebetulan sedang ada di sini dan itu bergaul sama teman-teman anak-anak HS di sini. Itu seperti itu. Memang usia-usia mereka lagi penasarannya ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang lagi puber ya, udah mulai 8 ke atas ya, 9, 10, 11, 12, apalagi sudah SMP ya, itu rasa penasarannya sudah semakin tinggi ya. Makanya kita nih harus mendampingi benar-benar, jangan sampai nanti kita menyesal ya. Jadi tadi ya silahkan sampaikan baik-baik ke anak-anak kita ya. Kalau bisa izin saja nggak apa-apa. Kalau saya dulu pernah ratusan bulan ya, ada kan di Pare dia pulang kan, Kak boleh nggak Umi lihat, bahkan dia tadinya pakai kode nih, bisa nggak HP-nya nggak usah pakai kode gitu. Kalau nggak pakai kode berarti dia nggak boleh lihat dong, emang dia nggak boleh lihat HP-nya gitu. Boleh kok gitu. Akhirnya udah nggak usah pakai kode, nggak ribet juga kan, akhirnya nggak pakai kode. Terus seperti itu ya, akhirnya sudah. Jadi boleh nggak buka HP-nya? Boleh. Saya yakin kalau misalkan tidak ada apa-apa, ya berarti dia berani menunjukkan. Ya, tapi kalau misalkan ada anak yang nggak berani menunjukkan HP atau was-was pas orang tuanya megang HP dia, kadang ada beberapa anak yang cuma HP-nya sebentar doang gitu kan, mas saya belum apa gitu. Dia tuh nyalain terus, mungkin ada sesuatu yang dia rahasiakan. Itu seperti itu ya. Coba dicek baik-baik. Ulang dari sini khususnya yang ini yang HS ya, yang kelas 4 ke atas. Itu pun tidak menutup kemungkinan anak-anak yang dari kelas bawah juga ya, 1, 2, 3. Kenapa? Karena teman-teman di lingkungannya. Ya, saya dapat laporan juga ya, itu anak-anak yang lapor. Salah satu anak kami, ya itu diajak oleh anak di lingkungan desanya dia lah ya, gitu kan. Bu, si dia tuh suka nonton ini loh sama anak ini diajakin. Kamu nonton ya? Pakai HP siapa? Pakai HP aku. Nanti dia ngaku. Akhirnya saya sampaikan ke orang tua. Jadi hal-hal seperti itu sudah, masya Allah.
itu tantangan kita sebagai orang tua gitu ya. Kita harus benar-benar memperhatikan, jangan sampai nanti kita menyesal ketika mereka sudah dewasa. Bu enaknya itu ini sangat mengganggu, sangat mengganggu, ya kan? Bahkan kecanduannya itu masih penting kecanduan narkotika daripada kecanduan pornografi. Itu berdasarkan ilmuwan menyampaikan. Nah, itu seperti itu. Jadi silakan kalau nanti bincang betul-betul kita izin sama anak-anaknya ya, walaupun yang tahu pun silakan ya, yang tahu pun kadang ada ya. Saya melihat beberapa anak kadang ada laporan dari guru-guru yang mulai bahasanya tuh kayak cabul gitu ya, cabul. Dia suka megangin kemaluan anaknya, kamu lihat dari siapa? Gitu kan. Nanti dia lari biasanya nggak ngaku. Gitu. Oh ada yang kayak gitu. Kita harus hati-hati, benar-benar kita perhatikan ya. Insya Allah kalau guru-guru di Bismillah, baik yang di PAUD ataupun di HKS, hal yang mungkin dianggap kecil gitu ya, hal seperti itu akan kita langsung kita ambil gitu, kita langsung bawa ke forum guru agar bisa ditangani. Kalau perlu orang tuanya dipanggil, orang tuanya. Kalau kita perlu sampaikan, orang tuanya kita sampaikan. Itu seperti itu. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan ada, mohon maaf nih, bukan saya jorok ya, ada anak-anak ya, PAUD pun ada, di HS pun saya pernah menemukan itu laki-laki sama laki-laki dia berposisi saling tumpuk tapi dengan gaya yang laki-laki gitu. Kamu contoh dari siapa? Saya langsung marah gitu kan. Itu ya seperti itu. Ya, kita mungkin nggak di rumah, mungkin anak-anak ibu bapak ibu nggak seperti itu, ya kan? Tapi ketika di sekolah banyak sekali polanya, ya pola yang seperti itu tuh tampak ya. Makanya tadi ya, HP yang mereka gunakan di rumah itu sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka ketika mereka di sekolah. Ya, kalau di rumah kan mungkin di sendirian. Kalau di sekolah jelas karena lingkungan sosialnya semakin banyak, semakin lebar, otomatis hal-hal seperti itu pun akhirnya menyatu informasi dari si A, si B, si C gitu. Dan itu saya yakin tidak hanya terjadi di sekolah kami. Ya, kalau di sekolah kami, insya Allah kalau kata Pak Guru, silahkan kalian berbuat sesuka kalian sebanyak apapun. Kita sebagai guru, kata Pak Guru, Pak Guru pun akan semakin banyak ngomong ke kalian. Betul Pak Guru. Makanya anak HS itu khususnya ya, itu tiap hari ceramah. Ya. Tapi gak akan bosan. Ya, kami sudah berprinsip ke anak-anak. Anak-anak itu gak cukup dikasih tahu 1, 2, 3 sampai 10 kali itu gak cukup. Tapi harus ribuan kali. Dan harapannya ini juga cocok sama Bapak Ibu. Ya, ngomong gak cukup sekali, sudah menyerah, ya, tapi harus terus. Ya, itu seperti itu. Karena memang tantangan zaman sekarang ini sangat besar sekali untuk kita ya. Atau mungkin coba Bapak Ibu perhatikan di media sosial ya. Ngeri ya, terkait anak-anak itu sangat ngeri ya. Ada yang anak pendiam tiba-tiba bunuh diri, ya kan? Mungkin dia nggak pernah menyampaikan ke orang yang terdekatnya, nggak ada orang yang percaya dia memilih mengakhiri hidupnya. Ada yang seperti itu. Ada pelaku masih di bawah umur sudah melakukan hubungan seksual. Itu asalnya dari mana? Ya dari HP tadi. Ya kan? Jadi kita harus memang benar-benar peduli, jangan sampai terlambat ya. Seperti itu, khususnya anak-anak yang sudah puber ya. Kira-kira bisa ya Bapak Ibu ya, untuk kita kembali sama-sama peduli. Kami di sekolah juga akan terus mengingatkan ya. Mereka bosan mendengarkan ya, nggak masalah. Yang penting kami terus menyampaikan nasihat-nasihat itu, dan harapannya Bapak Ibu pun jangan pernah bosan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan itu ke anak-anak ya. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, poin yang keduanya, dan insya Allah jam istirahat telah selesai. Para siswa dipersilakan memasuki ruang kelas masing-masing. Jam istirahat telah selesai. Para siswa dipersilakan memasuki ruang kelas masing-masing. The break hour is up. All students, please enter your classroom.
Jam istirahat telah selesai. Para siswa dipersilakan memasuki ruang kelas masing-masing. HP, tidak perlu menggunakan media sosial. Kemarin ada peraturan pemerintah tanggal 28 Maret 2026 tentang batasan penggunaan media sosial. Ya, karena beberapa aplikasi itu di-cut ya, tidak boleh digunakan oleh pengguna. Tapi faktanya kira-kira terlaksana di lapangan. Dia pakai daftar HP-nya, umurnya dituain, masih bisa nggak akses? Bisa. Nah, jadi memang peraturan itu ya kawasannya kalau misalkan kita mendaftarkan sesuai dengan umur anak mungkin bisa, tapi kalau yang didaftarkan misalkan atau kita kasih HP anak pakainya daftarnya nama kita, umur kita, otomatis nggak akan berpengaruh. Anak tetap bisa mengakses hal yang seperti itu ya, yang tiktokan segala macam ya kan, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar anak. Nah, jadi harapannya di sini ya terkait dengan kemajuan teknologi itu sebisa mungkin itu justru meningkatkan kemampuan belajar mereka. Harusnya kan. Kalau dulu kita nih kelahiran berapa nih? Kita kan kelahiran kita. Saya sebenarnya saya 80 nih, generasi 80 ya, tahun 7. Ibu-ibu mungkin ada yang 90-an gitu ya. Dulu kita belajarnya cukup pakai buku baca, ya kan? Tapi kita pintar ya kan? Pintar-pintar biasanya dulu, ya kan? Nah, tapi anak-anak sekarang ini sebenarnya sumber belajarnya sudah nggak kekurangan lagi sumber belajarnya, dari yang buku berapa, dari yang online lah, segala macam semuanya ada tersedia. Tapi ternyata kemampuannya tidak terlalu signifikan di beberapa anak. Kenapa? Karena tadi tidak bijak menggunakan teknologi. Yang ada kebalikannya, karena terlalu sering menggunakan gadget, HP, ya kan, akhirnya membuat mereka malas bergerak. Beberapa tadi dicontohkan sama Pak Guru, anak-anak ada yang beberapa datang ke sekolah kayak sudah mulai lemas, kayak nggak ada semangat untuk belajar. Kira-kira kebanyakan apa? Mungkin kebanyakan main HP-nya di rumah, atau bahkan ada yang bergadang dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh ya, berpengaruh. Itu satu tadi dalam hal belajar. Jadi mari kita motivasi Bapak Ibu sekalian ya, anak-anak untuk belajar. Kemarin coba angkat tangan Bapak Ibu yang UTS mempersiapkan belajar, yang anak-anak di rumah benar-benar belajar. Siapa? Ada? Ya, yang PAUD ya kayaknya itu lah mungkin ya. Yang HS anak-anaknya apa belajar ya waktu UTS kemarin? Ya, belajar ya. Oke. Nah, kadang saya kalau mau ulangan, kalian sudah belajar tadi pagi ke semalam, sudah belajarnya apa? Tapi mereka nggak tahu hari itu ulangannya apa. Nah, itu kan aneh ya Bunda. Nah, udah gitu. Nah, jadi mereka kayak mau perang tapi nggak bawa alat perang, alah lagi. Nah, kayak gitu. Kita harus motivasi mereka untuk belajar. Jadi HP perlu apa nggak sih? Tergantung. Kalau yang kelas 4 sekarang kan mereka kayak ujian pakai online karena memang di situ ada TKA segala macam. Jadi kami menggunakan online. Kalau sekedar itu boleh, tapi silakan minta tolong orang tua sama-sama untuk membatasi. Bisa ya Bapak Ibu sekalian? Ya. Oke, mungkin dari saya 2 poin itu ya, masih tentang gadget atau HP ya. Semoga ke depan teknologi itu kita bisa sebagai orang tuanya mengarahkan anak-anak kita untuk bijak menggunakan handphone yang ada di rumah. Kalau misalkan belum perlu, sudah nggak usah kita kasih, cukup orang tuanya saja ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya tutup. Ada yang mau ditanyakan mungkin, atau ada yang sekedar mau sharing, boleh silakan. Bagaimana? Sudah cukup? Ada yang mau bertanya? Boleh? Kira-kira kayak mau menyampaikan? Boleh, saya kasih nih kalau mau ngomong. Ya, oh boleh. Boleh tambahkan ini juga Bunda kita selaku guru ya, selaku guru di sekolah.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, izin para orang tua. Di sini hanya ingin sedikit berbagi saja sih gitu ya. Karena kebetulan saya kan guru di levelnya udah termasuk yang paling tinggi kalau tingkat kecamatan ya, karena di SMA gitu. Dan saya benar-benar, dan ini juga udah saya sharing sih sebenarnya, dan ini sangat relate sekali semua dengan apa yang disampaikan Ibu Intia tadi. Bu, saya kok sekarang rasanya ngajar di kelas itu susah connect antara saya dengan anak gitu Bu ya. Kayaknya kalau kita ketemu anak itu benar-benar blank, benar-benar nggak tahu apapun. Dan ketika ditanya, mereka ternyata nggak pernah buka buku di sekolah. Dan kalaupun mau masuk sekolah tuh ya, masukin bukunya malam, dan itu sama sekali nggak dibuka dulu, dimasukin aja ke kelas udah datang ke sekolah. Akhirnya apa yang terjadi di kelas gitu? Pembelajaran yang berpusat pada siswa itu nggak bisa terjadi. Karena apa? Anak nggak punya apa-apa, anak nggak punya bekal apa-apa dan benar-benar blank. Jadi gue tahu hasil TKA tingkat SMA sekarang itu yang lulus SNBP-nya cuma satu yang lulus SNBP ya. Di tahun-tahun sebelumnya itu yang lulus banyak banget, karena memang masih dibantu dengan nilai rapor gitu ya Bu ya. Kalau sekarang kan karena kita ada tes kemampuan akademik dan itu memang dikombinasikan dengan nilai rapor, akhirnya apa? Anak kita yang bisa lulus seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu cuma satu. Itu membuktikan bahwa kemampuan akademis anak-anak kita memang belum cukup kompetitif gitu ya untuk bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Dan ini menjadi keprihatinan bagi kami di sekolah gitu Ibu ya. Jadi sangat benar sekali, saya sangat setuju sekali dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Kontrol terhadap HP itu penting banget. Habis itu kontrol terhadap anak kita pelajar, anak kita adalah seorang siswa. Jadi emang penting menanyakan, ada tugas tidak, waktu belajarnya hari ini ada tidak gitu. Karena kayaknya anak ke sekolah sekarang datang itu hanya badannya saja Bu, serius, hanya badannya saja. Yang lainnya udah entah kemana gitu ya. Dan ini kita nilainya ini benar-benar sangat berpengaruh adalah handphone mereka gitu. Handphone mereka memiliki kontribusi apa bisa kita katakan 70% terhadap apa yang terbentuk saat ini gitu. Apalagi kalau anak-anak udah di level tingkat SMA gitu Bu ya. Rata-rata mereka sudah menggunakan handphone sendiri. Dan biasanya itu ya sangat berpengaruh juga sih bagaimana kita dari dirinya ke mereka gitu. Jadi menurut saya penting untuk menyelamatkan generasi Bu. Kita sekarang sebenarnya tugasnya berat gitu ya, mencerdaskan anak bangsa. Isinya cuma satu sih kalau saya, menyelamatkan generasi ke depan bakal jadi apa gitu. Cuman itu nggak bisa terjadi kalau nggak terbangun hubungan yang kuat dengan orang tua. Jadi parenting kita hari ini, apa yang Ibu Tia dan Pak Bambang sampaikan, ini memang menjadi ancaman nyata dalam kita mendidik dan mendampingi anak-anak untuk tumbuh. Sekarang Ibu-ibu, saya serius, saya mengatakan ini berdasarkan fakta yang saya temukan di kelas-kelas saat ini. Itu mulai dari siswa yang saya ajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 hampir sama. Palingnya dalam satu kelas itu yang benar-benar ada nih, yang benar-benar ada pikirannya untuk belajar itu mungkin hanya 10% saja gitu. Sisanya ya begitu, badannya saja yang masuk ke kelas gitu. Jadi memang peran kita, orang tua, saya juga kayaknya sangat penting untuk pendidikan anak-anak. Memang harus kita tanyakan
memang harus kita dampingi, memang harus kita suruh dia agar dia mau. Karena pengaruh handphone saat ini udah nggak bisa dianggap nggak bahaya gitu. Terima kasih Ibu. Baik, Bu Dalina, terima kasih ya untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin sebagian yang usia di sekolah juga SMA, begitulah kondisinya. Dan saya kasih satu kesempatan lagi sebelum menginjak ke acara yang selanjutnya. Ada yang mau berbagi, baik itu dari orang tua atau dari siapa saja boleh. Bapaknya juga boleh, ibunya juga boleh. Berarti saya harap mau berbagi atau mau minta saran dan lain sebagainya boleh. Karena ada guru BK juga di sini. Ada guru BK-nya biasanya nanganin siswa ya, banyak. Mau berbagi kira-kira? Sudah cukup ya. Ya. Oke. Terima kasih. Terakhir saya tutup ya, Bapak Ibu sekalian. Intinya di sini ketika Bapak Ibu menitipkan putra putrinya ke PAUD Bismillah atau HS Bismillah ya, itu jangan hanya berharap saja agar anaknya untuk menjadi cerdas. Ya, saya nitip SPP sekian, yuk anakku biar pintar. Ya, kalau niatnya kayak gitu nanti giliran ada yang nggak pintar, kecewa dong. Ya kan? Padahal kemampuan anak itu nggak cuma di kognitif saja. Ada anak-anak yang memang dari belajarnya agak kurang, tapi akhlaknya masya Allah bagus. Ada anak-anak yang seperti itu. Bahkan dari kognitif sendiri itu bisa dipecah. Ya, ada yang mungkin jago matematika, ada yang bisanya membaca, ada yang bisanya menulis. Kemampuan anak-anak itu berbeda. Jadi nanti Bapak Ibu kalau dapat form penilaian baik HS ataupun PAUD ya, ketika ada 10 nilai jangan fokus ke nilai yang rendah, fokuslah nilai yang besar. Kita apresiasi anak-anak kita dengan apapun capaiannya. Ya, itu seperti itu. Ya, dan itu yang pertama. Kemudian yang penting lagi adalah adab yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Guru, dan yang terpenting pula adalah imannya dijaga. Ya, kita sudah membentur di sekolah harus percaya sama Allah, selalu ibadah sama Allah, selalu syukur sama Allah. Tapi orang tua tidak mengulang di rumah, orang tua memberikan lingkungan yang tidak sesuai dengan apa yang nilai-nilai yang diambil di sekolah, itu nggak akan jadi. Ya, jadi harus sama persepsinya itu kita parenting. Jadi orang siswa, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang tidak nyaman disimpan di dalam hati. Ya, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Widya yang telah memaparkan isi parenting kita pada pagi menjelang siang hari ini. Begitu pentingnya ya, saya sendiri merasa tertampar karena sejauh ini memang mungkin karena kesibukan juga, jarang juga ngontrol HP anak, tapi kalau mulutnya nih tidak lepas, selalu ngikutin gitu kan. Kalau saya langsung praktek ke mulut langsung, kalau dia belum ngerjain apa langsung gitu kan. Sholat, kalau dia belum sholat belum berhenti di mulut gitu. Kayak gitu. Marilah kita sama-sama ke depannya berbenah diri ya, kita koreksi ulang, kita tanamkan lagi niat kita. Ini sebuah amanah yang dititipkan dari Allah, itu tentunya nanti akan diminta pertanggungjawabannya ya, seperti itu. Jadi marilah kita sama-sama menjaga amanah yang mulia ini dari Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita pahami, dapat kita laksanakan untuk kedepannya menjadi yang lebih terbaik lagi, untuk menjadi orang tua yang terbaik yang bisa memberikan teladan yang baik kepada anak kita. Gitu. Baik, melangkah acara selanjutnya yaitu pembagian hasil evaluasi MIK tengah semester genap dari mulai PAUD dulu.
Bu Guru, itu hujan-hujanan. Tadi ngapain? Baik, jenjang PAUD dulu. PAUD ini ada 2 kelompok ya Bapak Ibu. Ada kelas As-Salam dan Ar-Rahman. Kami panggil yang bersama. Yuk, adik-adiknya duduk sama orang tuanya. Ini sambil membuat anak PAUD ya, Mas itu lagi gendong satu-satu. Saya bagikan pengumuman yang ini, apa namanya, camping. Sudah putar semua, biar nanti saya tahu kalau yang hari ini tidak masuk. Absennya mana dulu? Sudah absen semua? Yang di depan sudah absen? Bunda? Sudah absen semua yang di depan? Bunda belum? Ya kalau ini sih gampang. Yang absen. Ayo, anak PAUD. Thank you.